Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Labo alabo, yaso ayaso, cak ninda pasangsa, cak sukang cak dukang, ete anicca manujesu dhamma, ma soci sojasi pota pada. Keuntungan dan kerugian, terkenal dan tercemar, celaan dan pujian, kebahagiaan dan kesedihan, semuanya adalah kewajaran kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia. Tidak kekal adanya. Jangan bersedih. Untuk apa bersedih? Ibu, bapak, dan saudara-saudara sama yang berbahagia. Tiap-tiap minggu merupakan kebahagiaan dan kebajikan apabila ibu bapak bisa hadir mengikuti puja bakti di wihara. Bante ingin bertanya, sudah pernahkah ibu bapak dan saudara-saudara bertanya pada dirinya masing-masing, apa sih tujuannya datang mengikuti puja bakti di wihara? Atau mungkin orang lain bertanya kepada ibu bapak dan saudara-saudara, apa sih tujuannya kok ibu bapak rajin sekali datang ke wihara setiap minggu mengikuti puja bakti? Jawabannya apa? Tapi jangan jawab sekarang. Ya, nanti ada waktunya. Nanti akan kumpulkan jawabannya. Jadi dipikirkan dulu. Ya, tapi dengerin dulu, jangan mikirin terus. Nanti enggak dong apa yang diuraikan. Topik ceramah pada hari ini adalah apa? Loh, nggak tahu. Oh, kenyataan hidup. Kalau terima nggak dibaca. Ya, kenyataan kehidupan. Apa pengertian daripada kenyataan kehidupan? Kenyataan kehidupan adalah hal yang nyata, hal yang benar-benar ada dalam kehidupan kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Dalam buku yang berjudul Fakta Kehidupan yang ditulis oleh Yang Mulia Bante Narada Mahathera, yang secara filosofis dijelaskan secara awal, di sana dikatakan bahwa kita hidup di dalam dunia yang tidak seimbang. Apa yang dimaksud dengan tidak seimbang? Mungkin ibu bapak baca tidak seimbang ini agak bingung juga ya. Saya awalnya juga bingung. Nah, tetapi direnung-renungkan, oh ya, namanya tidak seimbang ya seperti timbangan toh. Timbangan itu kan naik, turun. Ini dan nimbang-nimbang kan. Ya dunia ini yang ngalamin naik turun. Ya. Nah, kadang-kadang mengalami namanya lika-liku, apa liku-liku, bukan lika-liku. Liku-liku.
kelok-kelok. Ya, kadang hidupnya nggak kencang lurus saja kan mengalami liku-liku. Kadang pasang naik, kadang pasang turut, seperti air laut. Air laut kan tidak pernah diem kan? Tenang sebentar, naik lagi. Orang Hokkien bilang apa? Usiki, usilo, bodia, bodio. Yang ngerti bahasa Hokkien ketawa. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti dijelaskan. Ya, diterjemahkan. Tenang aja kan. Nah, jadi memang kehidupan itu kadang naik, kadang turun. Tidak tetap. Ya, usiki, usilo. Kadang usiki, usilo. Kadang turun. Bodia, bodio. Ya, tidak tetap. Ya, dunia ini kan tidak tetap. Berubah-berubah. Tidak stabil. Terus stabil ataupun ya dia namanya dunia ini tidak statis. Tetapi dinamis. Gerak. Ya secara dhamma ya Buddha mengatakan jiwitang aniyatang. Kehidupan ini tidak pasti. Itu yang dimaksud dengan tidak seimbang. Ya ketika terjadi ketidakharmonian, ya gangguan unsur apa macam-macam itu ya orang kalau kita lihat pewayangan itu kan biasanya kan mulai bumi gonjang ganjing, bumi bergoncang-goncang. Ibu bapak dan saudara-saudara. Nah selanjutnya di buku itu juga dijelaskan bahwa dunia ini tidak seluruhnya berisikan bunga mawar. Ataupun seluruhnya berisikan durinya maksudnya. Bukan durinyonya, durinya. Bunga mawar itu kan indah, harum, lembut. Tetapi bunga mawar itu mekar dari mana? Dari tangkai. Tangkainya berduri. Ini sangat filosofis. Bayangkan ya. Coba bayangkan gambar. Wah. Kehidupan ini digambarkan seperti bunga mawar. Bunga mawar itu harum indah. Tapi ada durinya. Coba kalau bunga mawar itu tidak berduri. Zaman sekarang bunga mawar yang dipajang-pajang ini tidak berduri loh. Soalnya durinya dipotong. Saya kemarin mencoba-coba apa sih bunga mawar, saya coba amatin. Nah, mau ceramah ini ya amatin juga. Oh, kembang. Ternyata nggak ada duri. Masa nggak ada durinya? Katanya mawar berduri. Oh, saya amatin. Oh, ternyata dipotong. Kalau bunga mawar yang dihias seperti ini jenis import ya. Ini nggak wangi. Tapi yang biasa buat sembahyang tertentu itu wangi. Nah, timbullah ya manusia ini atau orang mempunyai perbedaannya, pandangan-pandangan sendiri-sendiri. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa dari sudut pandang atau pada cara memandang, ya bagi orang yang optimis, orang yang penuh harapan dan sebagainya itu mereka menggambarkan ya mempunyai pengertian yang dunia ini ya isinya ya bunga mawar. Hidup ini yang menyenangkan, bahagia, indah dan sebagainya. Tetapi sebaliknya bagi orang yang pesimis, ya pesimis itu sebaliknya dari orang optimis. Ya dunia ini ya berisikan duri. Aduh, hidup ini susah, menderita, menyakitkan, tidak menyenangkan, buruk dan sebagainya. Tetapi ada yang melihat secara bukan yang bertolak belakang, juga bukan menyetujui, tetapi yang realistis. Realistis itu melihat senyatanya sebagaimana adanya.
Bagi mereka yang realistis, dia akan melihat dunia itu tidak hanya berisi mawar, juga pun tidak berisi duri-durinya saja. Tetapi berisi kedua-duanya, yaitu berisikan mawar yang harum dan mawar yang berduri. Nah, karena mawarlah orang membiarkan duri-durinya. Coba kalau mawar itu tidak harum, tidak lembut, tidak wangi, tidak indah, mungkin orang tidak tertarik. Walaupun tidak berduri. Ada kembang warnanya kuning. Itu kalau orang Jawa bilang kembang tembelek. Atau kembang tai ayam. Pernah lihat? Pernah tahu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Bukan pengamat kembang soalnya. Ahli perkembangan. Itu baunya tidak sedap. Tidak enak. Itu tidak berduri. Tidak berduri, baunya tidak sedap. Orang dekat aja nggak mau, apalagi pegang. Tapi lain dengan mawar. Mawar orang masih mau megang karena ada kelebihannya. Walaupun ada duri, cuek sama durinya. Yang penting indahnya, lembutnya, wanginya. Tetapi orang yang realistis juga akan hati-hati. Melihat bunga mawar sebagaimana adanya, juga melihat bunga mawar juga ada durinya, sehingga berhati-hati jangan sampai terluka. Nah, ini gambaran secara filosofisnya mengenai dunia. Dan selanjutnya itu juga digambarkan bahwa bagaikan bandul. Tahu bandul ya? Bola yang dari besi yang dikasih tali. Ya, kalau orang mau hipnotis itu biasanya dulu yang mau hipnotis digini-giniin tuh. Nah, goyangnya ke kiri, goyang ke kanan, ya toh? Nah, itu bagai bandulan, kiri ke kanan. Begitu pula kondisi dunia, keadaan dunia ini itu ada seperti bandulan ya, yang bergerak di kedua sisi yang berbeda. Ada 4 sisi yang diinginkan. Ada 4 sisi yang tidak diinginkan. Apa 4 sisi yang diinginkan? Yaitu keuntungan, terkenal, kemudian mendapat pujian, dan kebahagiaan. Ini yang diinginkan 4 kondisi ini yang diinginkan. Sedangkan 4 sisi yang lain yang tidak diinginkan adalah kerugian, tercemar, celaan, kesedihan. Ini sisi yang tidak diinginkan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara. Kalau kita berbicara sisi yang menguntungkan, membahagiakan, namanya terhormat, terpuji, terkenal, saya kira semua orang bisa menerima dengan baik. Ya, tidak menjadi persoalan. Tetapi bukan berarti itu akan tetap terus berdemikian datang pada kita. Misalnya contoh, ketika dapat keuntungan, memang akan mendatangkan kebahagiaan. Tapi ingat, dunia ini namanya goncang-gancing, naik turun, tidak tetap, berubah dan sebagainya. Maka apa yang kita menjadi keuntungan yang kita telah dapatkan itu bisa kemudian berubah lagi. Nah, jadi dunia ini adalah sifatnya sementara. Dapat untung kan bahagia toh? Tapi kadang-kadang ada orang dapat untung tidak bahagia. Kenapa? Sudah cuan kan mesti bahagia toh. Kok bisa nggak bahagia? Cuannya kurang gede. Nah, ada cerita. Seorang ibu.
Saya dicerita, kantipannya saya pernah dengar. Ada seorang ibu, setiap hari dia membacakan parita di desanya. Wah, masyarakat di sana senang. Kan mendengar parita itu kan hatinya menjadi ayem, menjadi tenang, damai. Suatu hari ibu ini ngambek. Enggak mau baca parita. Kemudian orang di desa sana bertanya, ada apa gerangan kok ibu ini hari ini enggak baca parita, udah berhari-hari tidak membaca parita. Enggak biasanya. Wah, rame-rame, ayo kita datang ke ibu itu, kita berkunjunglah, melihat. Kenapa, ada apa? Wah. Ibu ini kemudian curhat. Iya, saya kehilangan uang, sehingga saya menjadi sedih. Tidak semangat lagi baca parita. Uang ibu hilang berapa? 50.000. Wah, bagaimana? Ya sudah, kita rame-rame. Yuk, kita kasih bantuan. Supaya nanti ibu baca parita lagi ya bu ya. Kita gantiin, kita bantu dan sebagainya. Digantiin 50.000. Kemudian mereka pulang. Lalu nunggu-nunggu. Loh, kenapa ibu ini nggak baca parita lagi? Ada apa lagi? Nah, datang lagi mereka. Tanya lagi, kenapa ibu? Kenapa nggak baca parita? Waduh, seandainya uang saya tidak hilang, saya dapat tambahan, wah semakin banyak uang saya. Ya sudah, baca lagi bu, kita kasih uang. Wah senang ibu itu, wah dapat tambahan lagi. Tapi masih tidak baca parita, supaya dapat tambahan terus. Gitu. Ya namanya orang tidak pernah sulit ya untuk memuaskan kalau kita tidak merasa puas. Ya oleh itu ya setelah mendapat yang menguntungkan dan sebagainya, ya memang umumnya ya orang bisa puas ya. Tapi sebagian orang belum tentu puas. Ya, bisa menerima dengan baik dan senang hati. Ya katakanlah oke lah, sebagai umat Buddha kita bisalah menerima ya. Tetapi bagaimana dengan yang hal-hal yang merugikan? Contoh para pengusaha. Usahanya untung, tahu-tahu kena musibah. Bangkrut. Ya. Tahun 98 waktu Krismon, wah, banyak pengusaha-pengusaha yang penuh optimis mengembangkan usahanya, go internasional. Wah, ini apa? Jual saham, minjam dana valuta asing, bentuk dolar dan lain-lainnya. Begitu Krismon, setengah mati, bayar utang. Dolar yang 2.500 harus bayar dengan 14.000, 15.000, 10.000. Itu berapa kali lipatnya? Banyak usaha yang mati. Tapi sebaliknya di sisi lain, mereka yang punya tabungan dolar, yang kerja di luar negeri, TKI, wah malah kirim uang bisa bangun rumah di desanya. Kenapa? Wah nilainya gede. Ya. Nah, kemudian ada orang juga kena musibah, tokonya hancur, dirampok dan sebagainya, barangnya hilang, barang rusak dan sebagainya. Termasuk apa saja yang menyebabkan kerugian itu memang tidak menyenangkan. Siapa sih yang senang mengalami kerugian? Inginnya si cuan terus. Tetapi harus ingat, di dalam usaha, di dalam bekerja, kan tidak selalu cuan terus, tapi juga tidak selalu rugi.
Kenapa orang bisa menderita ketika mengalami kerugian? Karena orang tidak siap. Siap cuan, tidak siap rugi. Ketika terjadi, enggak bisa menerima. Disitulah timbul ketidaksenangan, penderitaan. Kalau yang sudah parah, ya bisa stres gila. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Masih lumayan gila ya. Daripada bunuh diri, masih hidup. Sampai orang temannya datang berkunjung ke dia. Nanyain, kenapa kok kamu sampai ceroboh bisa sampai rugi? Sekarang kamu stres sampai kepeti orang nggak karu-karuan. Sekarang lu bukan rugi, sekaligus lu gila. Rugi plus gila. Ibu, bapak, dan saudara-saudara. Ini satu sisi. Sekarang sisi yang lain, atau yang kedua, ya, kondisi yang kedua yang tidak diinginkan, yaitu tercemar. Kalau termasyhur, terkenal, beritanya, namanya terpampang, fotonya di koran, wah senang. Ya, namanya harum, dikenal di masyarakat luas, itu bisa diterima dengan senang hati. Tetapi bagaimana kerugian tidak bisa disambut dengan nyaman? Kalau tercemar, orang memberitakan berita buruk yang secara tidak adil, yang sifatnya tidak sesuai dengan apa nyatanya, ya. Itu sulit untuk bisa menerima dengan senang hati. Yang ada adalah wah, tidak senang, sehingga timbullah pertentangan batin. Apalagi yang merusak nama dia teman baiknya sendiri. Wah, lebih sulit lagi untuk bisa menerima. Sang Buddha yang terkenal ketika berhasil menjalankan misi membabarkan dhamma, banyak orang menjadi biku. Sang Buddha difitnah, dituduh mengambil anak-anak orang dari ibunya, menceraikan suami dengan istrinya, jadi biku. Ini mengganggu kemajuan bangsa. Kemudian juga orang dengan yang tidak senang itu menyebarkan fitnah bahwa di wihara tempat Sang Buddha tinggal, setiap malam ada wanita cantik yang tinggal di sana. Tidak berhasil, kemudian melakukan fitnah yang lebih kecil lagi. Mengatakan wanita itu dibunuh, kemudian ditimbun di dalam tumpukan sampah-sampah di samping wihara. Akhirnya memang Sang Buddha dan para siswanya tidak melakukan. Ya, orang yang melakukan hanya sadar mengaku. Memang kalau orang begitu sudah dikenal dan terkenal, itu akan semakin mendapat tantangan. Ya, ibarat pepatah mengatakan pohon semakin tinggi, kedudukan orang semakin tinggi, maka pohon yang lebih tinggi akan mendapat terpaan angin yang lebih kencang. Begitu pula orang kalau sudah kedudukannya tinggi. Ya, kadang orang sudah berjuang, ya, dari rendah kemudian mencapai kedudukan tinggi, tidak disangka-sangka setelah mencapai puncak dijatuhkan begitu saja. Pahit rasanya, memang pahit. Kalau sudah begitu akan sulit, pahit sekali. Ya. Nah, ada nasihat yang baik sekali dari Epictetus.
ya, tentang berkata dan berpikir. Beliau mengatakan, ketika seseorang itu sedikit dikenal, kurang dikenal dengan baik, maka orang itu tidak banyak mendapat kritik. Ketika orang begitu dikenal dengan baik, maka orang itu akan mendapat kritikan, tuduhan yang lebih serius. Ya memang resiko jadi orang terkenal. Pasti ada orang yang iri hati, tidak senang. Nah, ketika orang-orang yang tidak senang dengan perkembangan sangga yang didirikan oleh Sang Buddha, menggunakan fitnaan, tuduhan dan sebagainya, celaan dan sebagainya, sampai akhirnya mau melakukan apa? Tindakan membunuh. Itu siapa? Dewadara. Itu sepupunya Sang Buddha. Beliau adalah seorang biku yang gila kekuasaan dan iri hati ingin berkuasa menggantikan Sang Buddha. Kok terkenal begitu? Begitu juga ya dalam kehidupan ini kan kadang-kadang mendapat pujian dan celaan. Ya. Kalau dapat pujian mah happy-happy saja kita. Ya, memang pada umumnya orang ya senang memang dipuji. Ya. Nah, karena itu sebaiknya kita jangan banyak mencela orang. Ya, lebih baik memuji. Dengan memuji maka kemurahan hati itu akan datang pada kita. Ya. Banyak orang yang sudah berkuasa menjadi negarawan yang besar dan sebagainya. Orang yang tidak senang ada saja. Sekalipun orang itu adalah orang baik, belum tentu tidak dicela, tidak difitnah. Ya salah satu ya guru agung kita. Ya termasuk juga seperti Mahatma Gandhi, orang yang baik. John F. Kennedy, ya, mantan presiden Amerika yang dibunuh. Seorang filosof juga yang terkenal itu namanya Socrates. Itu diracunin. Ya karena memang inilah kehidupan nyata di dalam kehidupan ini memang tidak selalu. Kadang orang mempunyai niat yang baik untuk berbuat baik. Kemudian ada orang yang bermoral rendah. Tidak senang iri melihat orang mau berbuat baik. Kemudian mereka mempunyai apa? Penilaian yang tidak objektif, secara subjektif, menghakimin orang itu dan sebagainya. Itu tidak berbuat yang jahat, apalagi berbuat jahat. Makanya kadang-kadang orang sudah mempunyai kedudukan tinggi, nggak salah, seperti Sang Buddha tidak dicela, masih dicela. Apalagi manusia biasa yang tidak sempurna seperti kita. Jadi jangan heran, di dalam kehidupan ini, kalau ketika kita mau mengabdi berbuat kebajikan untuk para manusia, ada tantangannya. Ya sebagai umat Buddha, jangan khawatir dan jangan takut. Lakukan terus. Selama itu adalah baik untuk kepentingan kebajikan. Jangan takut akan tantangan itu. Lakukan terus saja. Memang pasti ada resiko-resiko seperti itu yang di dalam kehidupan ini. Ya. Kalau kita tidak berani, ya hanya kita nggak akan berbuat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara. Selanjutnya, kebahagiaan dan kesedihan. Ini yang kesedihan, ini yang keempat ya. Nah, sisi yang keempat yang tidak diinginkan. Ya memang kalau
kita tidak memahami apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu, ada orang yang tidak mengerti melihat kadang-kadang apa yang diajarkan oleh Sang Buddha seolah-olah pesimis. Perlu diketahui ibu bapak dan saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu tidak pesimis. Karena orang melihat, baca 4 kebenaran mulia. Wah, hidup ini kan dimulai dengan penjelasan. Hidup ini adalah duka. Jadi seolah-olah apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu pesimis. Tidak. Sang Buddha juga menguraikan 4 kebahagiaan dan kenikmatan duniawi. Yaitu apa? Yang satu adalah arti suka. Memiliki kekayaan, kesehatan, harta benda, panjang umur, memiliki keluarga yang bahagia, yang rukun dan sebagainya. Itu adalah kenikmatan, itu adalah kebahagiaan. Kemudian yang 2, boga suka. Bisa menikmati atau menggunakan apa yang kita miliki, kekayaan, kebahagiaan keluarga, panjang umur, kesehatan dan sebagainya, itu juga kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, anana suka. Bahagia karena tidak punya hutang. Orang kalau tidak punya hutang bahagia. Kalau orang punya hutang, pikirannya tertekan, mikirin bagaimana bayar hutangnya. Akhirnya hidupnya tidak tenang. Alangkah bahagianya kalau kita hidup tanpa hutang. Kemudian yang keempat, anawaja suka. Hidupnya tidak tercela, dihina, moralnya baik. Ini ada ajarannya. Jadi ajaran Sang Buddha adalah ajaran yang realistis, objektif. Ada sisi yang memang bisa menyebabkan penderitaan, kesedihan, ratap tangis. Tetapi ada sisi juga kebahagiaan lainnya. Tetapi sisi kebahagiaan yang disebut tadi itu sifatnya duniawi. Itu tidak kekal adanya. Kalau nanti terkena perubahan, jangan bersedih. Kan tidak kekal. Ya. Untuk apa bersedih? Ya. Nah ini sekarang persoalannya di sini. Tapi nggak bisa, Bante. Saya sudah berjuang mengumpulkan sekian lama. Tiba-tiba lenyap begitu saja. Saya tidak bisa menerimanya, Bante. Ya kalau tidak mengerti memang sulit. Orang mengerti sama tidak mengerti itu sulit. Nah karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara. Kenapa tadi Bante menanyakan, apa tujuannya ibu bapak datang ke wihara mengikuti puja bakti ini? Sudah? Jawabannya apa? Hah? Sudah? Siapa yang mau jawab? Kok diem semua, mau kasih senyuman? Hah? Mendengarkan dhamma? Masa cuma itu? Kalau mendengarkan dhamma saja ya Bantenya aja masuk, baru umatnya kumpul, Bante masuk, ceramah, selesai mendengarkan dhamma. Tapi kan tidak itu saja kan? Puja bakti diawalin dari apa? Diawalin dengan apa? Puja. Nama Karapata, baca nama Karapata, bersujud pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Hormat dulu sama Tiratana, 3 permata. Setelah itu apa? Baca parita. Setelah itu meditasi. Bantenya masuk, minta permohonan sila. Nah, sila dan 3 perlindungan. 3 perlindungan dan sila. Setelah itu baru
mendengarkan dhamma. Habis itu apa? Baca etawata, pelimpahan jasa. Baru tutup Namakarapata lagi toh. Itu semuanya adalah hal-hal, aktivitas, kegiatan yang dilakukan pada saat puja bakti. Iya toh? Nah, kemudian apa yang lakukan itu adalah kebajikan apa keburukan? Kebajikan toh? Nah, kemudian waktu meditasi. Meditasilah. Nah, meditasi kan menenangkan batin, menumbuhkan kebijaksanaan dengan berdiam diri, melihat ke dalam diri. Kemudian minta sila, bertekad untuk apa? Menghindari perbuatan buruk. Iya toh? Nah, kemudian baru dengar ceramah. Untuk apa dengar ceramah? Supaya menambah kebodohan, ya. Ya menambah kebijaksanaan. Ya dengan mengerti dhamma, muncul pengertian. Nah, pengertian itu akan menumbuhkan apa? Menumbuhkan kebijaksanaan dhamma. Jadi datang ke wihara, tujuan berbuat baik, tujuan mengikuti puja bakti ini adalah satu, menambah perbuatan, kemudian bertekad tidak melakukan hal-hal yang buruk, dan menambah kebijaksanaan. Tumbuhlah pengertian. Nah, pengertian ini yang akan kita gunakan untuk menghadapi kondisi dunia yang terutama pada sisi yang tidak menyenangkan itu, mengalami kerugian, tercemar, celaan, dan kesedihan. Jadi datang ke wihara, selain berbuat kebajikan, belajar. Nah, belajar itu bisa melalui bermacam cara. Membaca buku, kitab-kitab suci, pariyati, untuk menumbuhkan pengertian secara intelektual dan teori atau teori. Tetapi itu tidak cukup, Ibu Bapak. Harus ditindaklanjutkan dengan pelaksanaan dhamma. Dhamma itu harus dipraktekkan. Nah, bagaimana caranya? Melaksanakan dana, sila, samadhi, panya. Hasilnya pati weda, memperoleh pengetahuan dhamma dari praktek. Tadi kan baca Manggala Sutta toh? Ah, itu sutta. 38 berkah. Gak usah bingung-bingung. Kalau mau cari berkah, baca itu, praktekkan. Di sana kan ada isinya apa? Arati wirati papa, menghindari melakukan perbuatan buruk. Dananca, dhamacariyanca, berdana hidup sesuai dhamma. Sabar bila diperingatin. Membahas dhamma pada saat yang sesuai. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. Ya ini, kalena dhamma sawanang. Nah, nanti hari tertentu di wihara ada Selasa, ada masa kaca. Itu semua itu menambah pengertian-pengertian dhamma. Setelah itu harus dipraktekkan. Dengan demikian nanti akan memperoleh namanya berkah. Kalau berkahnya banyak terus lancar, maka akan mudah menghadapi kondisi dunia yang tidak menentu ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, pada saat membaca Manggala Sutta, penutupnya apa? Putasa lokadamehi citang yasana kempati asokang wirajang kemang etam manggala mutamang. Walaupun tergoda oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoncangkan.
Kita ini kan tergoncangkan oleh kondisi yang tidak diinginkan itu. Mengalami kerugian, tercemar, celaan, kesedihan, asokang, kesedihan. Ya, akan terbebas dari asokang. Asokang, wirajang. Wirajang itu bebas dari noda. Kemang, kedamaian. Kemudian asokang, wirajang, kemang. Nah, kemudian etadisa nikat wana yang penutupnya. Etadisa nikat wana sabata ma parajita sabata soti kancandi tante sang manggala mutamanti. Dengan mengusahakan hal-hal tersebut, artinya dengan melaksanakan hidup sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh yang di dalam Manggala Sutta itu. Kalau kita melaksanakan semua itu, kita akan menjadi manusia yang tak terkalahkan, serta aman berjalan dimanapun juga. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara, agar kita bisa menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan terutamanya dengan batin yang seimbang, maka kita harus mempraktikkan dana sila samadipanya. Terus menerus. Nanti kita akan memahami. Mengapa sampai kita mengalami duka ketika terkena kondisi yang tidak menguntungkan itu? Kerugian, dicela, malah benci, balas benci. Nah. Tapi kalau orang yang sudah bisa memahami, bisa menerima, maka dia akan bisa menghadapi dengan seimbangan. Ada seorang ibu ketika mengundang para biku yang Bhante Sariputta dan para biku-biku lain, mengundang makan di rumahnya. Ketika itu dia mendapat, pada saat sedang melayani para biku, dia mendapat surat dari keluarganya, berita bahwa keluarganya terkena malapetaka. Surat itu dia terima, dia baca, dia simpan. Kemudian dia melayani para biku dengan tenang, seolah-olah tidak terganggu oleh kondisi berita itu. Nah, tiba-tiba pembantunya membawa kendi yang berisikan susu, sari susu atau ghee. Tidak hati-hati terpleset, susunya jatuh pecah. Bhante Sariputta melihat. Kemudian dia takut ibu ini merasa sedih melihat kondisi bahwa makanannya itu yang dibawa oleh pembantunya itu seharusnya dipersembahkan. Ternyata ini namanya mengalami kerugian. Bhante Sariputta memberi nasihat. Memberitahukan, Bu, ya, barang pecah belah itu tidak kekal, itu juga bisa hancur. Si ibu ini dengan bijaksana menjawab, oh, itu adalah hal kecil, tidak ada masalah. Saya bisa menerimanya. Jangankan itu. Sebelumnya saya sudah terima berita bahwa keluarga saya mendapat malapetaka. Tetapi saya simpan dan saya dengan tenang melayani para Bhante. Di Jakarta ini, Bhante pernah diceritakan orang. Ada orang yang sangat dermawan. Ada kelenteng yang tua dan sebagainya, dia dibangun total kembali menjadi kelenteng yang sangat mewah, bagus. Nah, suatu ketika dia sama suaminya ya mungkin pergi ke tempat yang tertentu di daerah terus mungkin tuh rawan, ada rawan
orang jahat dan sebagainya. Nah, istrinya itu pakai anting-anting yang ada berliannya. Terus bapaknya bilang, suaminya, "Bu, ini anting-antingnya dilepas, kasih ke saya." Kemudian sama suaminya anting-anting dibungkus pakai tisu, masukkan ke kantong. Ketika bersin-bersin atau apa, dia tidak sadar, ambil. Mungkin ngambil sapu tangan ya mungkin ya. Kata, ketarik, itu berliannya jatuh, hilang. Satu biji itu, kalau nggak salah ingat Bante ya, 2 kerat. Kalau 2 kerat minuman mah nggak mahal. Berlian 1 biji 2 kerat. 2 lagi, 2 kali 2, 4 kerat. Itu bukan seperti kerat minuman, itu berat, tapi ini mahal. Ibunya jawab apa? Ya sudah, ini memang bukan milikku. Selesai. Dan ibu ini orangnya dermawan. Seringkali orang menyalahgunakan kebaikannya. Nipuin dia, bohongin dia. Tapi dia tenang-tenang aja, biarin saja. Sulit ya. Sulit cari orang seperti itu ya. Artinya apa? Dia bisa melepas. Jadi apa yang menyebabkan kita ketika terkena kondisi yang tidak menguntungkan? Menderita, rugi, duka. Tidak lain, tidak bukan. Karena kemelekatan. Karena kemelekatan inilah menyebabkan kita duka. Nafsu kemelekatan ini. Tanha upadana. Karena kekuatan kemelekatan mencengkramkan kita sehingga kita terikat, terbelenggu oleh kemelekatan tadi. Ini yang menyebabkan duka. Kenapa bisa duka? Karena pandangan kita menjadi pandangan yang salah. Duka itu bukan, kemelekatan itu muncul karena kita ingin yang sebaliknya. Ketika kita ingin yang sebaliknya, disitulah kemelekatan itu timbul dan disitulah muncul namanya duka. Kita ingin yang sebaliknya. Kalau bisa jangan rugi. Ingin untung selamanya. Mana ada. Ingin mendapat pujian selamanya, ingin terkenal selamanya, ingin bahagia selamanya. Yang masih dunia ini tidak ada. Sekalipun kita mendapat sisi yang menguntungkan yang kita inginkan, itu pun sifatnya sementara. Harus diingat itu masih bisa mengalami namanya perubahan. Kalau kita tidak mempunyai pengertian dan kebijaksanaan dhamma, maka ketika perubahan itu terjadi, terkena pada kita, kita akan sulit untuk bisa menerima perubahan sebagai perubahan. Ketika tidak bisa menerima perubahan sebagai perubahan, maka perubahan akan menjadi duka, penderitaan, ketidakpuasan. Anicca. Tidak kekal. Ini kita hidup di dunia fana. Dunia mana ya? Dunia yang tidak kekal. Berubah, terus berubah. Oleh karena itu, dengan pengertian dhamma, ya tentu harus dipraktekkan terus-menerus hingga tembus. Itu kan tadi ya, Manggala Sutta ada. Menembus 4 kebenaran mulia. Arya, duka, sacani. Maka akan merealisasi kebebasan nibbana. Kemudian tidak terlahir lagi. Dengan tidak terlahir lagi, apanya yang menderita? Kita menderita karena kita dilahirkan. Karena kita dilahirkan, kita punya badan jasmani,
bisa merasakan, bisa kontak, muncul nafsu, muncul kemelekatan, menderita lagi, lahir lagi, sakit, tua, mati. Ketika mengalami sakit, tua, dan mati, kalau kita nggak mengerti, sedih. Tidak mendapat apa yang kita inginkan, sedih. Berpisah dengan harta benda dan orang yang kita cintai, sedih. Nah, disinilah sangat penting. Oleh karena itu, Bhante menganjurkan. Sering-sering datang ke wihara mengikuti puja bakti, nambah pengertian. Selain juga nambah teman. Bahkan yang dapat pasangan. Ya, tapi itu jangan jadikan tujuan utama. Tapi tujuan utama datang ke wihara adalah menambah kebajikan, bertekad menghindari berbuat buruk, dan menambah pengertian dhamma, yaitu kebijaksanaan, menumbuh kebijaksanaan. Nah, dengan kebijaksanaan ini kita akan bisa menghadapi hukum perubahan ini sebagai perubahan. Ketika kita bisa menerima kenyataan sebagai kenyataan, maka kenyataan adalah kenyataan. Kenyataan bukan lagi menjadi duka. Bisa menerima perubahan sebagai perubahan, perubahan adalah perubahan. Dengan demikian nanti kita akan bisa menghadapi perubahan kondisi dunia yang tidak seimbang ini dengan batin yang seimbang. Batin yang seimbang adalah ketika mendapat persoalan atau terkena persoalan yang tidak menyenangkan itu, bisa menerima kenyataan sebagai kenyataan, batin menjadi seimbang. Batin yang seimbang bebas dari konflik. Sang Buddha bersabda, seorang arahat yang sudah bebas dari kotoran batin, ketika terkena gonjangan dunia, batinnya tidak terpengaruh lagi. Inilah yang menjadi tujuan kita, agar kita memahami, ya, kebajikan harus dilakukan. Pengertian dhamma harus kita tembus. Jadi jangan puas hanya datang kemudian belajar dhamma secara teori intelektual saja. Prakteknya itu harus dilanjutkan. Tanpa praktek, ya panyanya tidak muncul, kebijaksanaan tidak muncul. Ya hanya kebijaksanaan intelektual saja, ada manfaat tapi tidak besar. Demikianlah yang bisa Bhante sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan ini dapat direnungkan terus. Dan tentunya dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus berjuang, karena hidup harus berjuang. Mencapai kesucian, mencapai kebebasan, harus berjuang. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara selalu maju di dalam dhamma. Semoga Sang Tiratana senantiasa menerangin perjalanan hidup Ibu, Bapak, dan saudara-saudara hingga suatu saat mencapai kebebasan sempurna. Sabi sata bhavantu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.